Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat eh, materi pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, materi-materinya nanti yang akan kita bahas adalah tipe data, variabel, kemudian operator aritmetika, kemudian logika, ya. Terus struktur kontrol percabangan, ya, struktur kontrol perulangan, prosedur dan array. Gitu. Nah, yang pertama adalah tipe data. Di sini saya menggunakan aplikasi, ya, aplikasi namanya NetBeans. Ini ya, Apache NetBeans IDE 12 versi 12. Oke, kita langsung aja kita bahas project pertama kita ya. Kita buat sebuah project dulu. Dan pilih latihan Java ini ya. Nah, untuk instalasinya pertama kalian install JDK dulu ya, Java Development Kit. Nah, kemudian setelah JDK terinstall, baru lakukan instalasi NetBeans gitu. Jadi ada dua software ya. Oke, ini kita hapus dulu, kita perbesar. Oke, nah setiap kita membuat kode ya. Nah, kalian buat di dalam blok ini ya, blok di antara dua kurung kurawal ini. Setiap kurung kurawal ini berpasangan ya. Nah, ini biar rapi kelihatan kita ke bawah kan gini ya. Nah, jadi dia berpasangan begini ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ininya satu kurang gitu ya, maka akan ada error di sini ya. Jadi aturannya seperti itu. Oke. Nah, untuk pertama kita akan buat dulu program Hello World ya, untuk menampilkan tulisan Hello World. Gini. Hello World. Oke, gini ya. Kemudian kita run. Kita run bisa dengan menekan tombol run project ini. Nah, dia muncul Hello World ya di sini. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Hello World ya. Nah, ini muncul. Oke. Ini program pertama kita ya, Hello World ya. Oke, muncul ya. Nah, kemudian kita tadi membahas pertama itu tentang tipe data dan variabel. Oke. Nah, ada berbagai macam tipe data. Ada boolean, kemudian ada char. Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus tipe data. Sekarang kita belajar tipe data. Tipe data. Oke. Pertama, tipe data integer misalnya. Nah, tipe data integer ini tipe data yang bisa kita hitung ya. Pertama kita belajar dulu tipe data yang bisa kita hitung. Misalkan integer,
kemudian ada short, kemudian ada byte, ya, gitu ya. Kemudian ada long, gitu. Nah, ada double, ya, double, kemudian ada float. Nah, ini ya, ini tipe data yang bisa kita hitung. Maksudnya gimana bisa kita hitung? Misalkan begini, kita punya integer a, ya, kemudian integer b, kemudian integer c. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan, ini adalah nama variabel, ya, nama variabel. Variabel A, variabel B, variabel C. Nah, kalian juga bisa bikin misalnya variabelnya gini. Angka pertama. Nah, begini ya. Angka pertama ini ya. Angka kedua, angka ketiga gitu. Jadi bisa buat seperti ini nama-nama variabelnya ya. Oke. Tapi biar simple, saya buat kayak gini aja. Oke. Nah, kemudian, tadi kan tipe data ini bisa kita hitung, bisa kita jumlahkan, bisa kita kalikan, bisa kita bagi, gitu ya. Nah, pertama kita isi dulu. Ya. Misalkan begini, A diisi 100. Jadi nilai A ini 100. Nah, ngisi nilai variabel ini bisa juga dilakukan di sini. 100. Ini, ya. Oke. Di sini. Kemudian ini kita isi misalkan 50. Oke. C ini kita isi dulu 0, ya. Belum ada isinya. Nah, kemudian kita akan jumlahkan C sama dengan A plus B. Ini. Nah, nanti nilai C ini akan menjadi 150 karena A ditambah B. 100 ditambah 50. Oke. Nah, bagaimana cara tahunya? Kita cetak ya. So, nah ini kita tambahkan di sini kalimat biar jelas. Nilai C sama dengan, nah, untuk menampilkannya kita kasih tanda plus di sini, tambah, kemudian nama variabel yang akan kita tampilkan di sini, yaitu variabel C. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita run. Nah, maka hasilnya nilai C sama dengan 150. Nah, jadi maksudnya itu ya, bisa ditambahkan gitu. Oke. Nah, itu tipe data yang bisa ditambah-tambah. Nah, untuk perbedaannya integer, short, byte, long, dan double silahkan kalian coba masing-masing ya. Tinggal diganti saja ininya, misalnya jadi double gitu ya. Misalnya jadi begini. Double. Nah, gini ya. Double, kemudian ini juga diganti semua ya. Ini diganti double juga. Nah, misalnya gini. Nah, ini. Oke. Gitu. Diganti double. Atau menggunakan float, silahkan lakukan uji coba sendiri. Bagaimana apa yang terjadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian tipe data yang tidak bisa dihitung ya. Misal ini kita hapus tipe data yang tidak dihitung. Contohnya begini. Contohnya char ini atau string. Ya. Nah,
Oke, kita kasih contoh misalnya string nama. Nah, gini ya. Ini. Kemudian char huruf misalnya. Nah, seperti ini. Ini tidak bisa dihitung. Nah, untuk mengisinya sama seperti tadi, tapi ada bedanya. Nah, misalkan ini nama, misalkan namanya John. Nah, ya, namanya John. Kemudian huruf misalkan kita isi dengan A ini, ya. Oh, sorry. Nah, ini ya. Nah, kalau karakter itu menggunakan kutip 1 gitu. Oke. Nah, kemudian gimana cara menampilkannya? Sama seperti tadi, short gini. Kemudian nama Anda gini ya. Gini. Kemudian plus nama. Ini nama variabelnya ya. Di sini nama variabelnya gitu. Yang mau ditampilkan. Kemudian yang bawahnya lagi. Short. Nah, nilai Anda ini. Kemudian di sini kita tambahkan nama variabelnya, jangan lupa. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita coba running. Maka akan muncul nama Anda John, nilai Anda A gitu ya. Nah, ini string dan karakter gitu. Nah, untuk yang lainnya silahkan kalian coba ya. Oke, materi selanjutnya ini variabel sudah, tipe data sudah, kemudian operator aritmatika dan logika ya. Nah, tadi kita sudah menggunakan, ini kita hapus ya. Oke, kita hapus. Kita akan mempelajari tentang operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini apa aja sih? Nah, operator aritmatika itu ada plus, kemudian ada min, ya, kemudian ada kali. Nah, kali ini kalau di bahasa pemrograman menggunakan tanda bintang, ya. Jadi bukan X ya, bukan. Kemudian ada bagi, ya, pembagian, kemudian ada sisa pembagian. Nah, sisa pembagian menggunakan persen, gitu ya. Nah, kita buat contohnya ya. Oke. Nah, kalian kan sudah belajar tuh tadi gimana cara mengisi variabel. Kita buat tadi gini, integer A, ya kita ulangi lagi yang tadi, integer B, kemudian integer C. Nah, gini ya. Tuh. Kemudian kita akan isi nilainya, ini misalkan 100, ini 50, 500. Oke. Nah, C kita tidak perlu isi ya. Kemudian kita buat seperti ini, C diisi A kurangi B. Nah, ini maka hasilnya kan harusnya 100 dikurangi 50, jadi 50 ya. Kemudian kita oke, hasil seperti ini. Kemudian kita kasih tanda plus C. Nah, karena kita akan menampilkan hasil dari A dikurangi B, gitu ya. Dan kita run. Nah, hasil 50 ya.
gitu. Kalau misalnya perkalian, kita kalikan, nah ini menjadi 100 kali 50 berarti berapa? 5.000 ya, gitu. Nah yang lain pun sama pembagian. Kalau misalnya kita coba bagi ini operator aritmatika ya, 2 ya. Nah kalau modulus gimana? Sisa bagi berarti kalau 100 dibagi 50 itu sisa baginya berapa? 0 sih harusnya ya. 0 kan? Gitu, karena nggak ada sisa gitu kan. Gitu. Oke. Kan 100 itu habis dibagi 50 gitu. Oke. Nah, itu operator aritmatika. Kemudian operator apa lagi ya? Pembanding. Nah, operator pembanding itu misalkan membandingkan ya, A lebih besar dari B gitu ya. Nah, ini kita pakai di struktur kontrol ya. Operator pembanding kita hapus. Oke, kita hapus ya, biar nggak bingung. Operator aritmatika, kemudian operator pembanding ya. Operator pembanding ya. Ini operator pembanding ini contohnya sama dengan ya, kemudian tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan tuh kayak gini tuh ya. Kemudian lebih dari sama dengan, nah gini ya, operator pembanding. Kemudian juga ada lebih dari, nah kurang dari sama dengan, nah gitulah ya. Nah, kita buat itu ya, operator pembanding. Nanti kita akan gunakan operator pembanding ini di struktur kontrol percabangan ya, if ya. Kita praktekkan. Nah, kemudian ada juga operator penugasan. Nah, seperti yang tadi ya, operator penugasan tuh yang sama dengan gini. Jadi ini kita baca ya, diisi kayak tadi kan gini ya. Misalkan integer A diisi 100. Nah, gitu. Jadi ini tuh menugaskan untuk memasukkan nilai 100 ini ke A gitu. Beda dengan ini ya, dengan yang sama dengannya 2 kali, itu artinya sama dengan gitu. Misalkan sama dengan tuh gini, misalkan 100 sama dengan sama dengan 100 gitu. Artinya nilai 100 sama dengan 100 gitu ya. Kayak di matematika biasa. Cuman kalau di bahasa pemrograman beda ininya apa? Penulisannya kayak gini. Oke, kemudian ini operator pembanding tadi ya, yang ini ya. Kemudian yang operator penugasan. Tadi kelewat. Nah, penugasan tuh kayak gini, sama dengan, terus plus sama dengan. Nah, ini penambahan bilangan. Kemudian kalau min sama dengan, ini pengurangan bilangan ya. Perkalian, modulus ya. Jadi tinggal diganti depannya aja gitu. Oke. Operator penugasan, pembanding sudah. Kemudian operator logika ya, operator logika.
operator logika. Ini kita hapus dulu. Oke. Dan operator logika. Nah, gini ya. Operator logika itu ada dan, kemudian ada or. Nah, tandanya seperti ini ya. Nih, dan ini ya. Kemudian ini or. Ya. Nah, dan ada or. Jangan di sini deh, sini aja. Nah, ini or ya. Dan or itu atau ya. Atau gitu. Maksudnya gimana? Dan atau misalnya gini. Operator logika misalkan gini. Operasi pertama misalkan false, kemudian operasi kedua misalkan true gitu ya, true or false. Ini balik lagi ke tipe data boolean ya. Bentar. Nanti ini kita akan gunakan di percabangan ya, di percabangan if ya. Oke. Oke. Ini operator logika ya, dan ini atau. Oke. Selanjutnya nanti kita akan banyak ya menggunakan tadi operator, kemudian tipe data di materi selanjutnya. Oke. Kemudian struktur kontrol percabangan. Nah, kita buat struktur kontrol percabangan. Nah, misalkan begini. Kita punya variabel A namanya ya. Kemudian kita isi dengan nilai 100 misalnya gini. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan struktur kontrol percabangan yaitu if. Nah, if A lebih dari 50 misalkan gini ya. Nah, ini jangan lupa gunakan kurung kurawal. Gunakan kurung kurawal ya. If A lebih dari 50. Nah, maksudnya begini cara bacanya ya. Jika A lebih dari 50, nah gini bacanya. Jika A lebih dari 50, nah maka lakukan apa yang ada di dalam sini ya. Nah, yang di dalam sini kita punya sistem out.print yaitu mencetak apa misalnya berhasil misalnya gini ya. Nah, jadi kalau A-nya lebih dari 50 dia akan mengeluarkan hasil ini ya, kalimat ini berhasil gitu. Ya, bebas sih sebenarnya apa aja sih. Ini bisa kita ganti namanya menjadi siapa misalnya Yanti misalnya gini ya. Ya. Nah, kita coba Yanti. Ya kan? Gitu. Jadi cara bacanya jika A lebih dari 50 gitu. Maka cetak yang di sini. Gitu. Atau jalankan apa yang ada di dalam blok yang ini gitu. Ya. Nah, ini if gitu. Ya. Nah, kemudian permasalahannya kalau misalnya nilainya misalkan ini 40. Nah, gini. Ya. Ternyata dia apa namanya? Berarti kan A ini kan nilainya 40.
40 lebih dari 50 enggak? Oh, ternyata enggak. Gitu. Ketika syarat di sini tidak terpenuhi, maka dia kan tidak akan mencetak ini. Gitu ya. Coba kita run. Nah, dia tidak mengeluarkan hasil apa-apa. Ya. Gitu. Karena apa? Karena A-nya kurang dari 50. Jadi ini karena dia kurang dari 50, maka dia tidak mengerjakan yang di sini. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita gunakan else. Else, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita tulis misalnya show A kurang dari 50. Nah, gini ya. Ini kita ciptakan A lebih dari 50. Nah, gini ya. Jadi kalau misalnya A-nya lebih dari 50, dia akan mengeluarkan hasil A lebih dari 50. Kemudian kalau misalkan dia kurang dari 50 nilai A-nya, maka dia akan menghasilkan A kurang dari 50. Gitu ya. Nih, kita coba run. Ini nilai A-nya masih 40 ya, belum kita rubah. Berarti 40 lebih dari 50 enggak? Gitu kan. Jadi dia tuh mengecek gitu ya, ngecek gitu. Ini A-nya lebih dari 50 enggak? Oh, ternyata enggak gitu ya. Nah, ketika enggak, kita run, maka hasilnya A kurang dari 50. Benar ya? Karena A-nya kan 40. 40 kan lebih sedikit dari 50 gitu. Nah, kalau kita isi 400 misalnya gini. Nah, ini harusnya hasilnya adalah A lebih dari 50. Nah, A lebih dari 50 gitu ya. Ini if else ya. Kemudian satu lagi cabang bersarang ya, atau materi selanjutnya ya, ini kan udah ya, if, kemudian if else, kemudian if else if ya. Oke, kita coba if else if. Nah, untuk contoh if else if itu misalkan kita gunakan, kita butuh variabel lagi, char predikat. Nah, gini ya, ini kita buat untuk misalkan ini integer nilai aja. Kalau nilainya misalnya lebih dari 75 gitu ya, maka predikatnya A misalnya gitu ya. Kita buat seperti itu ya. Oke, misalkan nilainya dia 90 gini. If nilai lebih dari 75. Nah, ini kita gunakan nih tadi yang lebih dari sama dengan itu ya. Lebih dari sama dengan, jangan deh, 90 gini ya. Nah, kemudian ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Oke. Nah, else if, nah gini lagi ya. Else if, kemudian kita buat lagi kondisinya, nilai lebih dari sama dengan 80 misalkan gini. Ya kan? Nah, kemudian kita buat lagi di sini else if, nah, nilai lebih dari sama dengan 75 misalkan gini ya. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Gini. Kayak gini aja deh. Nah, biar rapi. Nah, sip. Oke. Nah, oke. Kita buat di sini show nilai, bukan nilai, predikat, sorry. Predikat
atau kita buatnya jangan di sini deh, di bawahnya aja. Predikat diisi A, gini ya. Nah gini. Kemudian ini predikat diisi B. Nah, gini. Kemudian di sini predikat diisi C. Nah, misalkan gini ya. Nah, kemudian di terakhirnya kita tampilkan predikatnya. Show. Ini predikat plus predikat. Nah, gitu ya. Jadi predikatnya apa namanya? Ups, ini error kenapa? Inisial predikatnya, oke. Kita kasih inisial predikatnya dulu. Kan A ini. Oke. Nah, ketika nilainya 90, kita coba ya. Set. Nilainya 90, predikatnya A. Coba kita rubah nilainya jadi 80 gitu ya. Kita coba predikatnya B ya. Nah, predikatnya B. Kenapa? Di logikanya gini, nilainya 80. Dia akan ngecek dulu ke sini. 80 lebih dari sama dengan 90? Oh, enggak. Kalau enggak, berarti dia turun lagi ke bawah. 80 lebih dari atau sama dengan 80? Oh iya, ternyata sama dia. Sama dengan gitu. Ya kan? 80 nih sama dengan 80, ya kan sama gitu. Maka predikatnya B. Itu ya logikanya ya. Kalau misalnya 81 misalnya gini. Ini harusnya predikatnya apa? Harusnya B gitu. Kita lihat. Nah, predikatnya B. Kenapa? Karena dia ada di sini ya. 81 lebih dari 80. Iya, benar ternyata. Gitu. Jadi antara dua ini gitu. Apakah lebih ataukah sama dengan gitu ya. Nah, kalau 81 predikatnya B gitu ya. Nah, ini if bersarang. Kalau misalkan 76 nilainya gitu. Ini harusnya C karena dia lebih dari 75 ya. Tapi dia berada di bawah 80 gitu. Kitaran harusnya hasilnya predikatnya adalah C. Nah, itu ya. Ini if bersarang. Oke. Kemudian kita dengan percabangan switch case ya, switch case. Oke. Switch case. Switch case juga bisa ya kita buat nilai seperti ini ya. Oke. Kita hapus dulu ini. Oke, kita hapus deh biar nggak bingung ya. Kita hapus. Kemudian kita buat switch case ya. Misalkan integer nilai diisi 90 gini ya. Jangan nilai deh, kegedean ya. Integer angka ini aja ya, integer angka diisi misalkan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita buat switch case nya. Oke, switch case misalkan angka. Sorry, ini nggak pakai case ya. Kenapa pakai case ya? Gini.
Oke. Oke, ini ya. Kemudian ke apa namanya? Case 1 ini ya. Nah, misalnya gini. Kemudian kita kasih break. Oke, kemudian case 2 ini ya. Kemudian kita kasih break. Oke. Nah, kemudian nah, ini defaultnya apa? Nah, nanti dijelaskan ya. Oh, kebalik. Bukan tidak ada angka. Angka tidak ada. Nah, gini. Nah, ketika kita ketik angka 1, ini ya, angka 1 ya, gitu. Kita coba, maka yang muncul adalah 1 ya. Kita lihat di sini, yang muncul 1. Ketika kita ketik angka 2, yang muncul 2 ini. Jadi gini logikanya. Variabel angka diisi 2 ya. Kemudian dia akan ngecek switch 2 ya, 2. Maka dia akan ngecek ke sini. Kalau angka ini 1, dia akan menampilkan yang ini ya. Akan mengerjakan yang ini. Mengerjakan tuh maksudnya menampilkan di output sini ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di sini 2, dia akan ngecek kan, oh 2 ternyata, case-nya tuh 2. Oh berarti tampilkan yang ini atau kerjakan yang ini. Nah, kalau ternyata 3 misalnya, 3 kan nggak ada di sini ya. 1, 2, 3 mana nggak ada. Maka dia akan ke case defaultnya, yaitu angka tidak ada. Ya, kalau ini kita isi 3, kita lihat angka tidak ada ya, gitu. Jadi ini adalah percabangan switch case gitu ya, penggunaannya kayak gini. Oke, kemudian materi selanjutnya struktur kontrol perulangan for while do while. Oke, kita coba ya, perulangan ya. Oke, ini kita hapus dulu biar kagak bingung. Oke. Kita lanjut perulangan. Kita buat integer apa ya, jumlah. Nah, kita isi misalkan 2 ini ya. Nah, kita sekarang perulangan while. Oke. Kita coba perulangan apa tadi di sini? For. Jadi yang pertama itu perulangan for dulu. Ya. Nah, for itu oke, perulangan for. Oke. Ini kita hapus deh, salah nih. Oke. Perulangan for. Jadi gini, misalkan for, nah, kurung buka, jangan lupa ya kan, integer i diisi 1 titik koma, kemudian i kurang dari 10 ya, kemudian i plus plus itu, kemudian
Apa yang salah nih? Oh, ini. Oke. Nah, jadi gini. Kita ini dulu ya buat halo. Nah, gini. Nah, jadi gini. Kita bacanya gini. Untuk I diisi 1. Jadi nilai I yang pertama adalah 1. Gitu ya. Nilai I yang pertama adalah 1. Nah, kemudian di sini dibandingkan nih. Ingat, ini kan operator pembanding nih. Nah, 1 kurang dari 10, benar nggak? Benar. Nah, benar ya. Ini hasilnya true, ya kan? Kemudian I plus plus, artinya 1 ditambah 1. Nah, kemudian dia langsung mengerjakan ini. Karena di sininya sudah benar, ya kan? Benar, kondisinya benar gitu loh, bahwa 1 itu kurang dari 1. Maka dia akan mengerjakan yang ini, set 1. Nah, kemudian dia akan mengulangi gitu ya, mengulangi. Tadi kan I-nya 1 ditambah 1, 2 dong. Kemudian dia ngecek lagi. 2 apakah kurang dari 10? Oh, benar. Dia ngecek tampilkan lagi yang ini. Nah, kemudian di sini kan 2 plus 1, 3. Ya, jadi 3. Terus saja dia ngecek ya, 3 sampai pada akhirnya nilai dia itu menjadi terakhir misalnya 9. 9 kurang dari 10, benar, ya kan? Benar. Nah, terus di sini 9 plus 1 jadi 10 kan? Nah, terus di sini dia nampilkan lagi karena dia tadi nilainya 9, masih benar. Nah, tampilkan lagi di sini. Kemudian ketika 9 plus 1, dia kan 10, I-nya itu jadi 10 ya. Nah, 10 kurang dari 10, oh enggak ternyata. Akhirnya apa? Akhirnya dia berhenti programnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kalau kita hitung berarti harusnya ada 9 kata halo. Nah, ya. Nih. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. 9 kata halo. Karena kenapa? Ketika I-nya 10, dia berhenti gitu. Kecuali kalau kita kasih operator pembandingnya kurang dari sama dengan, maka ini akan menghasilkan halo menjadi 10. Gitu ya logikanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Ya. Jadi 10. Gitu. Jadi terus dia muter gitu ya. Oke. Selanjutnya perulangan while. Oke. Perulangan while. Ini kita hapus. Oke. Perulangan while. Misalkan integer jumlah diisi 1, gini aja lah. Oke. Kemudian while jumlah kurang dari 10. Nah, ini ya kita buat. Nah, ginilah. Oke. Nah, ini juga sama sih logikanya, hampir sama kayak tadi ya. Jadi gini. While jumlah kurang dari 10. Nah, jumlahnya ini berapa pertamanya? 1. Gitu ya. 1. Nah, penambahannya kita lakukan di sini. Jumlah plus. Nah, gini. Nah, logikanya jadi gini. Jumlah diisi 1, ya kan? Berarti kan di sini 1 kurang dari 10, benar gak? Benar. Tampilkan halo 1, ya kan? Halonya muncul nih 1. Kemudian jumlahnya tuh
ditambah 1 nih, karena kan ada operator penambahan ini kan, gitu ya. Nah, ditambah 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian dia dibandingkan lagi, 2 kurang dari 10, benar nggak? Benar, sini. Terus aja sampai akhirnya dia nyampe ke 9. 9 kurang dari 10, benar nggak? Benar, ke sini, ya kan? Muter lagi nih, masuk lagi ke sini. Terus 9 tambah 1, 10 ternyata. Dibandingkan lagi di sini, 10 kurang dari 10, oh enggak, gitu ya. Nah, maka programnya akan berhenti, gitu. Kecuali seperti tadi kita tambahkan sama dengan, gitu. Nah, ini kalau kita run, ini ya, tanpa operator sama dengannya. Nah, ini hasilnya ada 9 harusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Tapi kalau kita kasih sama dengan di sini ya, maka hasilnya 10. Karena dia ketika nilai si jumlahnya ini 10, dia tetap akan menjalankan yang terakhir. Kalau ternyata dijumlahkan lebih, ya udah berhenti gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Gitu. Ini while gitu. Kemudian apalagi yang terakhir do while, oke? Do while. Oke. Itunya tetap. Oke. Nah, kalau do while kayak gimana? Do while tuh kita ketik do-nya dulu, kemudian kurawal, gitu ya. Nah, kemudian while-nya di bawah. While bawah sini. Jumlah kurang dari 10. Nah, gini ya. Kemudian di sini jangan lupa titik koma. Gini. Ini. Lalu kemudian di sini. Nah. Oke. Sekarang kita coba run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kenapa? Karena ini kurang dari 10 gitu ya. Nah, logikanya gini. Jadi ketika jumlah diisi 1, kayak gini ya, jumlah 1, dia langsung ngerjain yang ini, set gitu ya. Kemudian jumlah plus jadi 2. Kemudian dibandingkan ya, dibandingkan di sini terus sampai dia si jumlah ini berisi 10, maka programnya akan berhenti gitu ya. Kalau kita kasih sama dengan berapa hasilnya? Harusnya sih 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi sama seperti tadi. Ya, gitu. Oke. Itu. Nah, selanjutnya prosedur. Nah, oke, prosedur. Oke. Prosedur kita coba, misalkan kita buat ini ya, static void apa nih, apa ya, nama inilah. Oke. Nah, gini ya, misalkan. Nah, ini adalah metode ya, atau bisa dibilang prosedur ya, metode ya. Kemudian kita panggil
Nah, gini. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Gitu. Ketika kita panggil, maka dia akan menampilkan Hana Maharani gitu ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya kan yang tadi Hello World itu kan kita di sini ya, kita tulis gini ya. Nah, gini juga bisa gitu. Cuman ini tidak menggunakan prosedur. Artinya maksudnya untuk menampilkannya berada di method mainnya sini ya, prosedur. Nah, kita coba untuk membuatnya di metode yang lain, tidak di metode mainnya langsung. Nah, jadi untuk menampilkannya ini harus dipanggil nama prosedurnya ini, nama metodenya ini ya. Nah, kalau misalnya kita nggak panggil di sini, ini nggak akan bisa. Tuh, nggak ada hasilnya ya. Tapi kalau kita panggil di sini, nama gini, cara manggilnya ya. Nah, kita panggil. Nah, dia akan muncul gitu ya. Nah, begitupun operasi-operasi yang tadi kita buat tuh ya. Operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Nah, itu bisa kita buat gitu di sini. Misalkan kita ubah ininya menjadi hitung ya. Hitung. Ini kita hitung. Ini ya. Hitung. Misalkan kita rubah. Ini kita hapus dulu. Ini integer A diisi 100 misalnya gini, integer B diisi 50, kemudian integer C. Nah, ini integer C ini hasil nantinya ya. C sama dengan misalkan A plus B ini ya. Nah, kemudian di sini hasil A ditambah B sama dengan plus C. Nah, di sini ya. Ingat, ini untuk menampilkan nilai C ya. Gitu. Nah, tadi kan kita di sini ya untuk melakukan operasi ini karena kita belum menggunakan prosedur. Nah, kalau kita sudah menggunakan prosedur seperti ini ya, dia berada di metode atau prosedur yang berbeda, tidak di dalam sini tadi ya. Nah, tadi oke. Kita run, maka akan muncul hasil A ditambah B sama dengan 150 gitu. Jadi itu menggunakan prosedur gitu. Oke. Nah, kemudian materi yang terakhir itu array. Oke, materi terakhir adalah array. Oke, kita coba buat ini, kita hapus dulu. Oke ya, kita hapus. Oke, misalkan begini, integer A. Nah, kalau array itu gini ya, beda nih kalau array. Nah, gini ya, array itu gini gitu.
penulisannya ya. Array itu jadi sekumpulan bisa menampung sekumpulan data dengan tipe data yang sama gitu ya. Jadi misalnya gini, A 0. Nah, 0 ini adalah indeks ya. Gitu ya, indeksnya. Misalkan ini 0 ini diisi 1 misalnya. 0 diisi 1. Kemudian A 1 misalnya gini, diisi 2. Nah, gini ya. Kemudian kalau kita tampilkan sort ya, indeks ke 0 gitu ya. Indeks ke 0 kita plus A 0. Nah, gini ya. Kemudian indeks ke 1 plus A 1. Nah, gini ya. Nah, ini kalau dicetak pakai sama dengan ya, biar nggak bingung. Ini ya. Nah, kalau kita cetak seperti ini, indeks ke 0. Nah, ini indeks ke 0 isinya berapa? 1. Indeks ke 1 isinya berapa? 2. Oke. Jadi ini array ya. Array. Nah, kemudian itu array ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas lagi yang lain, yaitu kayak array list ya, pendalaman lah tentang array-nya. Nah, tapi untuk kali ini pengenalannya ini aja dulu. Array, perbedaan array tadi dengan variabel biasa ya, kan beda ya. Gini. Nah, kemudian prosedur tadi sudah. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita diskusikan ya. Oke. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.